Halo guys, kembali lagi dengan gue Guru guys. Kali ini kita akan lanjutin pembahasan novel Kumo Desu ga Nandesu sebelumnya top part 34. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Di cerita sebelumnya, Dustin dan Gully ngobrol panjang lebar dan mereka sempat membahas rencana Shirori untuk membongkar sistem, dan mereka juga sangat yakin kalau Shirori sudah menemukan kunci untuk melakukannya. Walaupun di situ Dustin cuma menebak dan berusaha menyimpulkan semuanya menggunakan informasi yang dia ketahui sekaligus menganalisa keterangan Gully, tapi semua yang disimpulkan Dustin sangat tepat. Dia emang sangat ahli dalam hal seperti itu, padahal Gully aja belum tahu kalau kunci untuk melepas sistem adalah 14 Geruler. Dan Shirori juga tidak pernah memberitahukannya pada mereka. Tapi tentu Dustin dan Gully tidak tahu resiko besar yang akan terjadi setelah sistem dunia dilepaskan, dan hanya Shirori dan Ariel yang tahu. Yaitu setengah makhluk dunia itu atau bahkan lebih akan lenyap karena jiwa mereka tidak sanggup menahan pelepasan dari sistem. Soalnya semua keterampilan atau statistik itu menyatu dengan jiwa guys. Dan untung aja Gully tidak terlalu pintar untuk berpikir sampai situ, untuk saat ini sih. Di sini kita mulai dari sudut pandang Shirori. Setelah menyelesaikan urusan di Analyte, Shirori masih punya banyak waktu sebelum penyerangan desa Elf dan semua pasukan masih dalam perjalanan. Namun bukan berarti Shirori bisa istirahat dan bersantai. Masih banyak pekerjaan yang harus dia lakukan, dan sambil melakukan kesibukannya, Shirori juga mengamati Oka, Sun, dan teman-temannya. Tentu dari tempat yang sangat jauh, dan mungkin saat itu dia sedang berada di dimensi miliknya sendiri. Situasi negara Analyte saat ini kan sudah sangat kacau. Raja dan para bangsawan penting sudah mati, dan Pangeran Leston juga sudah menjadi orang yang terlantar. Sedangkan pihak-pihak lain yang masih tersisa sedang berebut tahta, dan juga banyak pemberontak yang menginginkan kekuasaan di negara itu. Kalau melihat sifat Sun yang naif, tentu dia akan berusaha menyelamatkan negaranya dan tidak peduli dirinya sanggup melakukannya atau tidak. Jadi untuk sementara dia akan disibukkan oleh situasi yang kacau itu, dan otomatis Oka dan yang lainnya juga akan menemaninya. Situasi seperti itulah yang diharapkan oleh Shirori, dan harusnya itu sudah tepat. Tapi ternyata Oka Sensei akhirnya sadar dari mode tidur yang dibuat oleh Sophia sebelumnya, dan dia langsung menceritakan situasi yang terjadi saat ini di benua Kasanagara, khususnya di sekitar desa Elf. Bahkan Oka sudah tahu kalau Hyugo sedang memimpin pasukan Reksanan untuk menyerang desa Elf. Menurut Shirori, Oka masih membawa alat komunikasi ciptaan Potimas, makanya dia bisa mendapatkan semua informasi itu. Padahal Shirori juga sudah berusaha mencegah adanya informasi yang masuk ke desa Elf dan membantai semua elf yang ada di luar desa, khususnya mereka yang menyelinap di wilayah Reksanan. Makanya Shirori menempatkan pasukan ke-10 di sana agar mereka membantai semua elf yang menyelinap atau berusaha mendapatkan informasi dari luar. Tapi ternyata tidak sepenuhnya berhasil karena nyatanya Oka Sensei mengetahui banyak tentang situasi saat ini. Saat itu, tanpa diduga Sun yang mendengar semuanya langsung bertekad untuk pergi ke desa Elf dan membantu mereka, dan dia bilang ingin menghentikan Hyugo. Tentu Shirori sangat kaget kenapa dia malah meninggalkan masalah di negaranya sendiri dan memilih menghentikan Hyugo. Bukankah harusnya kampung halamannya dulu yang dia selamatkan, bukan malah menyelamatkan desa Elf? Bagi Sun mungkin itu adalah sebuah keadilan dan tindakan yang mulia, namun faktanya tidak seperti itu. Dia mengabaikan masalah yang jelas-jelas ada di depan matanya dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah lain yang bagi dia lebih besar. Masalah yang kecil aja tidak sanggup dia selesaikan, apalagi yang jauh lebih besar. Tapi ya tetap saja bagi dia itulah yang benar, dan mungkin juga seperti itu. Ya, di sini terlihat jelas perbedaan Sun dan Julius dalam menangani masalah. Walaupun secara tidak langsung, keputusan Sun juga telah membuat rencana Shirori jadi berantakan, karena tentu Oka Sensei juga akan ikut bersamanya. Padahal Shirori sudah berusaha menjauhkan Oka dari Potimas. Namun saat itu Leston juga malah mendukung Sun untuk pergi ke desa Elf, dan yang lebih membuat Shirori kesal, Haren tidak berusaha mencegah hal itu, padahal dia tahu kalau itu akan menjadi masalah besar. Karena Sun mempunyai gelar pahlawan dan otomatis kemungkinan dia bertemu Ariel jadi semakin besar. Menyadari hal itu, Shirori langsung menghubungi Dustin agar menyuruh pasukannya yang tersebar di beberapa tempat untuk mengumumkan Sun dan yang lainnya sebagai buronan dan menangkap mereka. Karena satu-satunya jalan untuk sampai ke benua Kasanagara adalah melewati labirin, tentu mereka akan membutuhkan sang pemandu labirin. Jadi jika semua orang mengetahui kelompok Sun adalah buronan, otomatis tidak akan ada yang berani memandu mereka.
Karena titik teleportasi milik elf yang menghubungkan dua benua juga sudah dihancurkan semua oleh Shiraori. Dan jika mereka melewati labirin tanpa adanya pemandu, Shiraori sangat yakin kalau mereka akan tersesat. Jelas Shiraori sangat paham bagaimana situasi di dalam labirin. Tapi seperti yang kita lihat di animenya, kalau mereka bisa menggunakan Fei untuk terbang sampai ke desa pemandu tanpa adanya masalah sedikit pun. Dan di desa itu mereka menemukan satu pemandu yang mau memberikan jasanya, dan itu juga karena anak dari sang pemandu pernah menemani party Julius. Dan kebetulan saat itu Sun bersama Hairins. Shiraori berpikir dirinya terlalu menganggap enteng masalah ini karena tidak butuh waktu lama mereka sudah mulai berjalan melalui labirin. Jika melihat kecepatan mereka menempuh perjalanan, kemungkinan besar mereka akan sampai di desa elf saat perang dimulai dan mungkin itu akan menjadi masalah. Oh iya, saat itu Shiraori baru tahu kalau Fei adalah Shinohara. Dan kata Shiraori, kebanyakan para naga itu mempunyai skill transformasi ke bentuk humanoid mereka, beda dengan monster Taratek atau laba-laba yang tidak mempunyai fitur semacam itu. Walaupun sejauh ini masih jarang ada naga yang menunjukkan wujud humanoid mereka, tapi kata Shiraori, sebenarnya naga yang bisa melakukan itu ada banyak dan tersebar di seluruh dunia. Dulu kan naga Kunores berjanji akan mengumpulkan para naga yang bisa berubah ke bentuk humanoid, dan mungkin di waktu ini dia sudah melakukannya. Gue jadi kepikiran, mungkin naga sekelas Alaba juga bisa melakukan itu, dan kayaknya dia sangat keren kalau masih hidup. Tapi para naga itu mempunyai kebanggaan yang sangat tinggi, jadi mereka lebih suka menunjukkan wujud sangar mereka, dan harusnya Fei juga mewarisi sifat itu. Dari tempat yang sangat jauh, Shiraori sedang berpikir apa yang harus dirinya lakukan. Apakah harus mengirim beberapa klon kecil untuk menghentikan mereka? Karena saat itu kan mereka sedang berada di labirin. Tapi anak-anak Shiraori yang ada di labirin itu sering bertindak berlebihan dan di waktu ini mereka semakin kuat. Jadi kemungkinan besar jika anak-anak Shiraori atau Nightmare Phase diperintahkan, mereka akan melakukan tindakan yang cukup gila seperti memotong bagian kaki atau tangan Oka agar tidak bisa melanjutkan perjalanan, atau malah bisa-bisa Oka dan yang lainnya akan dibunuh. Karena anak-anak Shiraori itu terhubung langsung dengan jiwa Shiraori, jadi mereka bisa merasakan beberapa hal yang sedang ibu mereka rasakan. Contoh dulu ada satu Nightmare Phase yang berusaha membunuh Julius, karena waktu itu kan Shiraori sudah berniat akan membunuh Julius dan menghilangkan gelar pahlawan, dan para Nightmare Phase bisa merasakan perasaan ibunya. Jadi Shiraori tidak akan memakai cara itu, dan berpikir lagi apakah dirinya harus datang ke sana dan memindahkan mereka kembali ke anak lain. Cuma saat ini Shiraori juga sangat sibuk dan sedang melakukan sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan. Akhirnya setelah mempertimbangkan banyak hal, Shiraori memutuskan untuk membiarkan Sun, Oka, dan teman-temannya dan hanya menonton mereka. Karena menonton mereka juga cukup menghibur kata Shiraori, seperti kesulitan yang mereka alami dan kisah cinta yang terjadi di antara mereka. Seperti Katia yang jatuh cinta pada Sun dan harus bersaing dengan adik yanderenya, tapi gua akan bersingkat aja guys. Karena di sini Shiraori membicarakan banyak hal mengenai hubungan asmara Sun, Katia, Fei, dan Su. Dan gue nggak tahu kenapa Shiraori malah terhibur dengan tontonan seperti itu. Padahal harusnya dia juga pernah memantau Julius untuk waktu yang cukup lama, dan di situ juga ada kisah asmara antara Yana, Julius, dan Aurel. Tapi tentu hal-hal yang dibayangkan Shiraori sangat berbeda dengan orang lain. Dia membayangkannya tuh gini. Apakah nantinya Katia akan membunuh Fei agar Sun menjadi miliknya, atau malah Katia menikam Sun dari belakang agar tidak ada yang memilikinya? Atau mungkin si adik yandere yang akan melakukan semua itu. Intinya saling tikam satu sama lain, dan akhirnya kisah romantis berubah menjadi sangat tragis kalau Shiraori yang membayangkannya. Dan dia sangat menantikan momen seperti itu. Namun terlepas dari semua itu, Shiraori berpikir mungkinkah semua situasi mulus yang dialami Sun saat ini adalah efek perlindungan ilahi yang dimilikinya karena Sun mengharapkan hasil seperti itu. Dan sampai ke desa elf dengan selamat. Dan mungkin kisah cinta yang tragis juga tidak akan pernah terjadi, malahan berubah menjadi harem. Begitulah kata Shiraori. Dan semoga aja sih nggak seperti itu. Karena di sisi lain, semakin lama Shiraori mengamati Sun, dirinya semakin iri dengan semua yang diberikan pada Sun. Santai guys, jangan emosi dulu. Apapun yang diberikan pada Sun, Shiraori juga bisa mendapatkannya, tentunya dengan usaha yang keras. Saat ini perjalanan Sun memang sangat mulus dan bisa melupakan masalah yang terjadi di negaranya. Tapi menurut Shiraori, jika mereka sampai ke desa elf, dia akan merasakan kengerian dari dunia itu. Setelahnya, sama seperti yang kita lihat di anime, hanya saja waktu ada satu naga kuat yang menyerang mereka di labirin, itu adalah situasi yang diciptakan oleh Hairin atau Gulie. Cuma Shiraori sedikit curiga kalau naga itu bukan dimaksudkan untuk menghambat perjalanan Sun, tapi malah untuk menjadikan dia lebih kuat.
Karena nyatanya setelah mengalahkan naga itu, kekuatan Sun meningkat cukup tinggi dan dia mendapatkan gelar Dragon Slayer. Lalu anak-anak Shirori juga sempat muncul dan mengatakan beberapa hal yang mereka tidak mengerti, padahal itu informasi yang cukup penting. Bahkan para Nightmare Festic juga sempat mengatakan awal dan akhir dari dunia dan semua orang akan mati. Meskipun kau berjuang, pada akhirnya kalian juga akan mati. Tentu Nightmare Festic mendapat informasi itu dari ibu mereka dan mungkin Shirori mengharapkan hal seperti itu. Namun saat itu, Shirori cukup panik dan tidak mengerti kenapa anak-anaknya mengatakan hal-hal seperti itu. Tapi setidaknya mereka tidak menyerang Oka dan yang lainnya. Lalu selanjutnya kita lihat dari sudut pandang si adik Yandere atau Suelesia. Tepatnya ini sebelum keberangkatan pasukan ke desa El. Waktu itu dia sedang berada di sebuah kamar bersama Yugo dan di sini Yugo memanggil Su dengan sebutan tunangan tercinta. Dan status mereka saat ini adalah tunangan agar Su bisa bergerak dan ikut bersama Yugo tanpa adanya masalah. Mungkin Yugo sangat puas karena berhasil merebutnya dari Sun. Sebenarnya dia tidak terkena cuci otak guys, hanya pada saat Su membunuh ayahnya saja Shirori mengendalikan Su agar dia tidak merasa bersalah. Walaupun Su sama sekali tidak merasa bersalah karena kepribadiannya sangat buruk. Dan dia akan melakukan apapun demi kakaknya. Tentu Su sangat merasa jijik pada Yugo, tapi dia tetap bersamanya dan rela melakukan hal-hal yang membuatnya tidak nyaman, dan itu semua demi kakaknya. Jadi dulu pada saat Sophia dan Shirori mendatangi Yugo pertama kali, tanpa diduga waktu itu Su ada di sana. Mungkin dia baru akan masuk ke ruangan Yugo dan berniat membunuhnya. Dan tentu Shirori tidak akan menyanyiakan kesempatan itu. Jadi Shirori langsung menemui Su dan mengeluarkan aura yang sangat menakutkan dan dengan sigap Su langsung sadar kalau Shirori sangat kuat. Lalu Shirori mengenalkan dirinya sebagai dewa jahat dan mengancam akan membunuh Sun. Namun jika Su mau melakukan apapun yang Shirori perintahkan, maka Shirori tidak akan membunuh kakaknya. Dan tanpa pikir panjang dia langsung menyetujuinya, makanya Su berada di situasi saat ini. Sehingga cerita waktu itu semua pasukan akan sampai ke desa Elf, Yuri juga terlihat bersama pasukan itu. Sepanjang perjalanan itu, si bocah yang terus mengeluh dan mengatakan kata-kata kasar, tapi dia tetap mau menemani Yugo. Lalu tak lama kemudian, Sophia juga masuk ke ruangan Su dan Yugo dan mungkin mereka ada di sebuah gerbong kereta. Di situ Sophia terus meledek Su dan mempermainkannya, seperti misalnya menertawakan perbuatan Su yang membunuh ayahnya dan mengkhianati kakaknya dengan pura-pura dicuci otak. Dan tentu Su tidak terima dirinya dianggap seperti itu. Jadi Su juga mengejek Sophia dengan sebutan anjing dari sang dewa jahat. Tapi Sophia mengatakan saat ini kau juga tidak ada bedanya dan kau sudah menjadi musuh umat manusia. Yang berarti kau juga telah mengkhianati kakakmu. Lama-kelamaan Su mulai menunjukkan ekspresi yang sangat menyedihkan karena terus dipermainkan oleh Sophia dan melihat ekspresi itu Sophia langsung tertawa puas dan semakin mengejeknya. Cukup lama kedua gadis ini saling ngejek satu sama lain dan mereka sama-sama mempunyai kepribadian yang sangat buruk, tapi Sophia lebih parah sih. Karena dia terus mempermainkan Su dan menertawakan ekspresinya. Bahkan Su juga menganggap kalau sifat Sophia sangat mengerikan, tidak beda jauh dengan dewa jahat. Selain membantu Yugo, Su juga harus mendapatkan status Ruler dan jika dia mampu mendapatkannya, maka Shirori akan menjamin keselamatan kakaknya. Waktu itu, Shirori mengambil alih kesadaran Yugo dan menanyakan hasilnya pada Sophia. Jadi Sophia bertanya pada Su, apakah dia sudah mendapatkan Ruler? Dan ternyata Su belum mendapatkannya. Lalu Sophia bilang, itu lupakan saja, sepertinya Master atau Shirori juga tidak mengharapkan apapun darimu. Kalau kau tidak berhasil, itu tidak jadi masalah. Sambil tertawa, Sophia mengatakan, bagaimanapun juga kau itu berbeda dengan kami. Mendengar itu, Su merasa sangat diremehkan, tapi Sophia malah semakin merendahkannya. Kata Sophia, melihat sang putri kerajaan yang mempunyai segalanya dari kecil sedang gemetar karena terhina itu pemandangan yang sangat menyenangkan. Dan sayangnya di sini si bocah Yandere tidak mampu meladeni Sophia, jadi cuma jadi bahan bulian Sophia. Walaupun dalam hati dia terus mengatakan Sophia sebagai sampah dan sampah. Tidak hanya Su, sejauh ini Yuri juga belum mendapatkan status Ruler, padahal dia juga sudah dimanipulasi oleh Shirori. Saat itu, Yugo yang masih dikendalikan oleh Shirori memberitahu Su kalau kakaknya sedang menuju ke desa Elf bersama para wanita yang mengelilinginya atau Oka, Katia, dan Fei. Mendengar itu, Su merasa sangat senang, tapi di sisi lain dia langsung memikirkan hal-hal buruk pada Oka, Katia, dan juga Fei. Yugo juga mengatakan kalau gadis ini pasti sedang merencanakan hal-hal buruk di kepalanya. Lalu Sophia bilang Master atau Shirori tidak mungkin merekrut orang baik dengan sifat normal.
Pasti dia memberi tipe orang yang biasa saja melihat penderitaan dan kematian, dan contohnya seperti gadis ini. Ya, itulah sudut pandang si bocah yandere yang mempunyai kepribadian yang sangat buruk. Tidak ada hal lain di kepala dia selain kakaknya, dan mungkin jika dia tidak bisa mendapatkan cinta dari kakaknya, bagi dia lebih baik membunuh kakaknya daripada dimiliki oleh orang lain. Dan kalau ada kesempatan, pasti dia akan membunuh Fei, Katia, atau Kak Sensei. Lalu kita kembali ke Shirori, guys. Kesibukan yang tidak bisa dia tinggalkan untuk sementara adalah memproduksi klon sebanyak mungkin dengan jenis yang berbeda. Minimax yang tersebar di seluruh dunia kan itu hanya mempunyai kemampuan mata-mata dan kemampuan untuk bersembunyi atau membaur dengan situasi sekitar, namun tidak mempunyai pertahanan diri. Jadi seringkali mereka hancur akibat sesuatu yang tidak terduga seperti terinjak orang lain dan sebagainya. Maka dari itu Shirori terus memproduksi mereka dan mengganti yang rusak dengan yang baru. Karena di waktu ini dia sedang membutuhkan banyak informasi khususnya di desa Elf. Tidak hanya itu, Shirori juga memproduksi klon pertempuran dan ini juga mempunyai jenis yang berbeda. Karena itu dikhususkan untuk bertarung secara langsung. Salah satunya yaitu klon pertarungan biasa yang dia produksi secara massal atau jumlahnya ada ribuan. Dan simpelnya itu mirip seperti saat Kumoko masih di evolusi Zana Horowa dan kekuatannya juga tidak beda jauh. Tapi sihir yang mereka gunakan tidak lagi bergantung pada sistem dunia, melainkan menggunakan sistem buatan Shirori sendiri, yang dia ciptakan setelah menguasai kekuatan dewanya, atau bergantung pada energi kekuatan Shirori. Mungkin konsepnya hampir sama kayak kekuatan Potimas yang juga sudah di luar sistem, yaitu Magicraft. Di sini si Shirori mengatakan jenis klon yang itu ada ribuan, tapi jumlah yang sesungguhnya masih dirahasiakan. Mungkin udah ada jutaan, karena biasanya Shirori kan berpikirnya jauh ke depan. Misal di waktu ini dia sedang fokus untuk mengalahkan Potimas, tapi dia juga siap untuk menghadapi musuh yang tidak terduga, seperti halnya Dewa Gulie. Lalu jenis klon pertempuran lainnya adalah Quintaratek palsu, sama seperti yang dilawan oleh Julius. Dan memang Shirori menirukan kemampuan dan kekuatan Quintaratek walaupun tidak sekuat Quintaratek. Tapi karena biaya produksinya lumayan tinggi, jadi Shirori tidak membuatnya terlalu banyak. Oh ya, Shirori kalau menyebut Quintaratek itu masih menggunakan sebutan ibu, guys. Tapi dia tidak pernah memanggil Ariel dengan sebutan nenek. Lalu jenis klon yang keempat ini sangat spesial kata Shirori, yang dia beri nama klon ahli spasial walaupun ukuran mereka sangat kecil seperti Minimax, tapi mempunyai kekuatan yang sangat berbeda. Dan seperti namanya, dia bisa menggunakan sihir ruang dengan sangat baik. Misalnya membelokkan dan memotong ruang dan bahkan menciptakannya. Konsepnya hampir mirip seperti kedua mata Obito, guys. Dia bisa dengan mudah mengirim bagian tubuh orang lain ke dimensi yang berbeda dan memotong apapun dengan ruang yang dia ciptakan. Bahkan bisa dengan mudah membatalkan sihir spasial orang lain. Jadi klon ini akan menjadi kartu andalan Shirori karena kekuatan dalam sistem tidak akan sanggup membatalkan sihir spasial yang klon ini ciptakan. Setidaknya musuh harus mempunyai kemampuan spasial yang melampaui sistem atau setingkat Gulie. Kecuali musuh mempunyai kecepatan gila seperti Ariel atau Yuvan, mungkin dia bisa mengatasinya. Di sini Shirori juga mengakui kalau dari dulu dirinya sangat unggul dalam sihir dimensi dan meningkat sangat pesat setelah mengalami pendewaan. Lalu jenis klon yang kelima adalah klon yang dikhususkan untuk menganalisa sistem atau menyelidikannya secara langsung. Jadi itu bisa mengakses sistem dan mencari tahu fitur tersembunyi. Dan dengan itu, Shirori akhirnya tahu kalau ada fitur rahasia untuk melepas sistem, bahkan dia meninggalkan petunjuk manual di fitur pelepasan, yaitu kunci untuk melakukannya atau 14 Ruler. Di sini Shirori menjelaskan panjang lebar mengenai hal itu, tapi kurang lebih intinya sama seperti yang kita bahas di part Dustin sebelumnya, guys. Cuma saat mengetahui ada fitur rahasia seperti itu, Shirori hanya bisa tertawa. Karena ya untuk apa selama ini Dustin, Ariel, dan Gulie terus mengumpulkan energi MA agar sistem bisa berjalan dan dunia tidak hancur. Padahal jika energi itu digunakan untuk melepas sistem dan meregenerasi dunia itu sudah lebih dari cukup dan mereka bisa hidup dengan damai. Walaupun ada banyak yang akan mengalami kematian, tapi ya nyatanya Dustin, Ariel, dan Gulie tidak pernah mengira kalau sang pembuat sistem atau D akan meninggalkan cara rahasia seperti itu. Menurut Shirori, jika Dustin dan Gulie mengetahui semua ini, pasti mereka mempunyai perasaan yang sangat rumit. Karena mereka sudah berjuang sangat lama dari semenjak sistem belum diciptakan, dan itu juga karena kebodohan orang-orang di masa lalu. Tapi Shirori bilang dirinya tidak bisa mengubah masa lalu, jadi dirinya akan menciptakan masa depan yang lebih baik. Namun dia jadi penasaran, apakah ada orang yang bisa pergi ke masa lalu atau menjelajahi waktu?
Kalau melihat kekuatan Di yang sangat tidak masuk akal, kata Shiroi, mungkin ada beberapa dewa di luar sana yang bisa menjelajahi waktu ataupun mengontrolnya. Dan menariknya di sini dia bilang kalau dalam waktu singkat aku belum bisa melakukan itu. Berarti kemungkinan Shiroi bisa melakukannya di masa depan nanti. Semoga aja sih nanti alurnya berkembang ke arah sana kalau dia sudah melampaui Gulie. Jadi ada 5 jenis klon yang sudah diciptakan oleh Shiroi di waktu ini dan siap untuk menghadapi semua kekuatan tempur Potimas, sekaligus menganalisa sistem. Dan seiring bertambahnya waktu, mereka menjadi semakin kuat karena setiap kali Shiroi berburu monster kelas mitos, maka dia akan memberikan tubuh monster itu pada mereka. Dan itu akan menjadi energi yang sangat bergizi. Tidak hanya monster kelas mitos sih, kadang monster biasa seperti Anugat atau tumpukan mayat manusia akibat perang juga Shiroi berikan pada mereka. Dari dulu kan dia tidak pernah menyanyiakan makanan apapun, mau itu monster ataupun manusia. Tapi tentu butuh waktu bertahun-tahun bagi Shiroi sampai bisa menciptakan klon sekuat itu. Selanjutnya kita akan melihat pertarungan Shiroi melawan sistem pertahanan Dewi Sariel dan tentunya di dalam area sistem itu sendiri. Tapi kita bahas di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saveria. Ada dari Kau, ini bukan buat lu ya bang, ini buat Shiroi. Oke, makasih bro, tapi kayaknya Shiroi lagi sibuk ngurusin sistem. Lalu dari Ivan, semangat bang. Iya makasih guys, dan semangat juga buat kalian. Dan ada dari Henry Tan, semangat bro. Oke pasti, makasih Henry. Lalu dari Irgiansa, sehat terus haha. Iya thank you bro, dan semoga sehat juga buat kalian. Oke, itu semua dari Saveria. Terima kasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan, gue minta maaf. Atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini. Dan dislike jika tidak suka, tidak apa-apa. Thank you yang udah mampir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam kuro guys.